Oke, ini ada 11 senter kepala. Manakah yang paling nyaman dipakai? Jadi yang kita uji cuma paling nyaman dipakai dan itu subjektif. Jadi benar-benar subjektif, hanya penilaian dari saya. Artinya bisa salah ya. Setelah diuji coba, jadi uji cobanya enggak sampai ke naik gunung satu-satu gitu, enggak. Uji cobanya cuma buat ronda, kita buat semalaman gitulah intinya. Enggak nyampe semalaman, saya pakai cuma untuk jalan kaki. Kemudian untuk nyari uang 500-an itu di rumah-rumah. Jadi bukan, saya uji tidak sampai ke pedalaman, tidak sampai ke masuk hutan gitu, enggak. Jadi pengujian cuma untuk jalan kaki di jalan ya, di jalan biasa, bukan di masuk ke rerumputan, ke banyak hutan itu kok banyak hutan. Masuk ke hutan-hutan itu enggak. Jadi enggak sampai ke situ ya yang saya. Oke, yang pertama masalah nyaman ini. Ini sebenarnya kalau udah dipakai itu nyaman, kelihatan besar gitu. Cuma ribet di ini karena ada, nah ini kan ribet banget. Jadi pas makainya itu ribet, tapi setelah dipakai itu nyaman-nyaman aja. Karena ribet kita singkirkan dulu. Jadi ini nggak masuk kategori ya. Kemudian yang model seperti ini. Karena ini moncongnya terlalu panjang, kemudian strapnya kurang kuat ya. Model strapnya itu seperti ini. Nah, model strapnya itu seperti ini. Ini jadi mantul-mantul gitu loh. Kalau dipakai itu twing. Jadi ini kurang nyaman. Ini udah tak ganti baterainya, jadi lumayan berat juga. Karena baterainya ori otomatis berat. Ini lumayan berat. Walaupun ini enak ada dimmernya seperti ini. Jadi kalau masalah kenyamanan pakai, ini kurang nyaman. Jadi yang model center ini model yang panjang-panjang kita singkirkan dulu. Jadi yang model panjang-panjang kita singkirkan. Kemudian kalau nyaman dipakai itu yang kecil-kecil. Yang pertama dari Taflet BL066, kemudian Nidcore Nu 32, kemudian ini center murah ya. Center kepala murah 16 ribuan, nggak nyampe 20 ribu intinya. Kemudian ada ini juga ada moncongnya tapi kecil. Kemudian yang masuk kategori ya, ini ada Energizer. Kemudian ini ada Lubi BL066. Oke, berarti ada berapa center ini yang kecil. Nah, kenapa kok center yang lain belum masuk? Ya, saya belum punya. Intinya saya belum punya. Ini beli ini masalah. Banyak center yang lain iya. Oh iya, ada Sunray apa tuh ini ya? Kok nggak ada itunya ya? Lupa saya itu syaratnya. Yudo, Sunray Yudo 5. Oke. Kita nyaman dipakai. Oke, yang pertama kita bahas di ini Lubi. Ini kelemahan dari Lubi 2882 itu sisinya cuma 45 derajat. Jadi tidak 60 derajat. Nah, di sini jadi masalah ketika kurang nyaman dipakainya. Kenapa? Karena ini kurang sampai 60 derajat ke sini. Kalau yang lain kelihatannya sampai 60 derajat misal ini ya. Nah, kan sampai ini malah sampai 90 derajat. Jadi ini bisa multi fungsi. Kemudian tidak nyamannya di ini fokusnya kecil. Jadi fokusnya itu terlalu, nah ini loh, cahaya itu yang keluar terlalu kecil. Jadi kelihatan seperti senter gitu. Kemudian tidak nyamannya yang ketiga, ketika kita matikan, kita misalnya di mode ini ya. Kemudian kita matikan, nah ini loh harus balik seperti ini. Nanti kita udah di sini toh, kemudian kita mau matikan itu harus, nah gini, mencetnya itu harus muter, nyari yang off. Gini ya posisinya ya. Kemudian kita mau matiin, nah ini, nah
ada 3 ketidaknyamanan di sini. Untuk strap sudah lumayan, walaupun build quality-nya ya seperti ini, antara strap dan ini kurang besar sedikit gitu. Nah, kelemahannya di situ, kurang nyamannya. Satu di ini 45 derajat, kemudian fokusnya terlalu kecil, jadi cahayanya terlalu kecil. Jadi agak terlalu jauh gitu. Kalau untuk jalan kaki kurang nyaman karena apa? Sekitaran itu tidak terpantau, tidak kelihatan. Walaupun ini dibantu dengan ini ya, dibantu dengan ini, misal ini. Nah kan mati, hidup, mati. Tapi ini di alam nyata ya, di kegiatan beneran itu tidak terlalu terpakai. Kenapa? Karena saat kita nyenggol daun atau hadapan kita ada tembok itu langsung mati. Kemudian harus kita hidupin lagi gitu. Jadi paling nyaman ya tetap pakai tombol. Oke ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke ini. Ini itu kalau dipakai mentul-mentul. Jadi mentul gitu. Jadi ini enggak seimbang, beratnya itu di depan sini. Jadi berat apa itu? Intinya mantul-mantul dan pusing, beneran. Itu. Walaupun lumayan bagus, mantul-mantul ini, mantul-mantul. Jadi kalau dipakai mantul, udah tak ganti strap yang kencang seperti ini pun tetap aja mantul-mantul. Mantul-mantul itu maksudnya gini loh. Jadi, nah gini, karena strap, nah gini, kalau buat jalan kaki itu nggak bisa gercep gitu, nggak bisa steady gitu. Ini masalahnya di situ. Kemudian itu masalah fatal ya, belum yang lainnya gitu. Kemudian masih ada berapa ini? 5 ya, masih ada 5. Ini udah mulai seimbang sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya. Ini senter murah yang kurang dari 20.000. Ini sudah 60 derajat. Kurang terang. Udah di paling terang pun ini kurang terang. Walaupun lumayan terang, tapi kurang terang. Jadi kurang terang, intinya kurang terang kalau ini. Kurang terang aja. Kurang terang. Ini pakai baterai, harganya jadi pakai baterai biasa. Tapi kalau misalkan urgent butuh senter, ini sudah cukup juga. Ini pakai kuningan ya. Misalnya urgent butuh senter, kemudian senter kepala yang penting bisa dipakai, beli aja ini. Karena apa? Sudah lumayan. Maksudnya nggak terang itu ya nggak terang banget gitu, enggak, tapi udah lumayan seperti 3 watt gitu ya. Mau dicoba ya? Oke, coba aja ya. Oke. Ya. Lumayan. Sebenarnya itu lumayan, untuk terangnya itu lumayan. Jadi ada mode merah juga. Nah, kan lumayan terang. Untuk terangnya itu udah lumayan. Cuma kalau dibandingkan dengan tablet ya, misal. Nah, kan jadi jauh. Nah, kan? Ya lumayan lah, kalau mau cuma dipakai buat jalan kaki udah cukup. Yang penting ada senter udah cukup 20.000. Berikutnya kita masuk ke ini Energizer. Saya tambah baterai dulu. Oke. Ini terang banget, dipakai nyaman. Terang banget, dipakai nyaman, strapnya bagus, nyaman banget dipakai. Yang bikin satu-satunya kelemahan di sini, ini modelnya keren, bisa di dimmer, misal seperti ini ya, bisa di dimmer. Nah, bisa dikecilin gitu. Nah, ini bisa kecil banget, bisa dihemat gitu. Mode paling kecil kan di sini. Nah, ini kemudian kita kecilin. Nah, ini udah paling kecil. Ini bisa bertahan sangat lama sekali dan bisa, nah kan kelihatan. Oke. Jadi kalau mau dipakai ya mending pakai ini aja. Kenapa? Karena saat kita hidupin, nah ini loh,
apa itu, ada, nah ini cahaya itu masuk ke mata yang paling atas ini, terasa banget dan lama-lama pusing. Jadi akhirnya kita itu nggak pakai yang tengah ini, karena saat jalan kaki biasa ya. Saat jalan kaki biasa itu kita malah nggak pakai ini, yang kita pakai malah duanya ini. Jadi kita pakainya malah yang mode ini, karena ini lebih nyaman dipakai. Kemudian bisa diredupkan, dan ini bisa jadi lampu, lampu tenda gitu, karena ini float. Tapi nggak ngefloat banget. Jadi floatnya di sini itu, ngefloatnya di sini itu lebih ke fokus. Jadi bukan ngefloat banget. Jadi untuk jalan kaki malah enak pakai yang dua ini. Tuh kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, ketika dihidupin, ini memang sudah auto off ya. Misal ini nggak dipakai gitu, kemudian mau matiin, apa ya namanya ya, kemudian kita sekali pencet gitu ya, nah kan langsung mati. Namun ketika mau dihidupin lagi, ini harus dari awal lagi. Nah seperti ini, jadi nggak bisa balik ke semula. Intinya itu kelemahannya di situ. Ada dua kelemahan. Yang pertama, ada cahaya di atas ini, jadi terasa ada cahaya di atas kepala kita. Kemudian yang kedua, tidak bisa masuk ke memori. Jadi yang dipakai terakhir itu apa? Tuh, kira-kira seperti itu. Saya copot baterainya dulu. Oke, kemudian masih ada 3 ya, tablet ini dan ini. Ini paling nyaman dari semuanya itu. Dari udah 3 besar ini. Emang udah tak pikirkan ya nanti yang menang apa. Karena ini kan subjektif, jadi menurut saya aja. Nah, kemudian paling nyaman berikutnya adalah di tablet. Kenapa ini jadi nyaman? Karena floatnya ini. Jadi ketika di mode ini, itu, nah sampai sini aja ya. Ini aja udah di pinggir ya. Sekarang center mana yang bisa pinggirnya itu, ini kan pinggir sini itu dapat cahaya. Nah sampai ke belakang sedikit itu sampai dapat cahaya. Jadi cahaya itu benar-benar dari sini itu ke depan dapat cahaya semua. Hebatnya di sini. Nah dari sini ke depan itu dapat cahaya semuanya. Hampir 180 derajat itu dapat cahaya. Ini bisa enak banget karena apa? Ini bisa kemana-mana itu loh, cahayanya itu bisa benar-benar 180 derajat karena ada miringnya ini. Miringnya ini bantu banget ketika kita melirik gitu. Beneran. Jadi nah karena ada miringnya ini, nah ini bisa, yang bikin keren itu sebenarnya malah ini 1, 2 ini. Kemudian ini ada bantuan apa ya, ini ya, pelan tangan, tapi itu juga tidak bisa membantu banget karena ketika ketemu orang atau apa, ini malah hidup mati gitu. Kira-kira seperti itu. Ini juga udah 60 derajat, enak dipakai itu. Lumayan. Nah, kelemahannya apa di sini? Baterai runtime-nya itu bentar, baterainya cepat habis. Masalah di sini itu cuma baterainya cepet habis, itu tok sebenarnya. Yang lain nggak masalah. Kemudian nggak bisa dicas sambil dipakai, karena ngecasnya itu harus dibuka seperti ini. Ya kelemahannya cuma itu. Kelemahannya cuma satu di itu. Tok gitu. Tok. Jadi nggak bisa dicas sambil dipakai gitu aja. Udah cuma itu. Kemudian runtime-nya bentar, nggak lama. Seri tablet kan modelnya seperti itu semua. Hampir semua tablet bagus, terang, desainnya bagus, nyaman dipakai, cuma satu. Runtime-nya itu yang bermasalah. Ya recommended lah kalau mau beli. Kemudian berikutnya Netcore 60 derajat. Kemudian modenya banyak. Ini sangat terang sekali.
ada turbonya 500 lumen. Ini tetap paling terang ya kalau di mode turbo. Permasalahannya di sini adalah mode turbo itu hanya bertahan nggak nyampe, pokoknya bentar gitu, lupa saya berapa menit. Tapi ketika di mode turbo, pencet lama gitu ya. Nah di mode turbo ini aja panas ya tangannya, hanya sebentar. Kemudian kelemahan berikutnya, kalau nyaman dipakai, nggak lumayan berat ya, kelihatan kecil tapi lumayan berat. Kemudian bisa dicas sambil dipakai, jadi bisa dicas sambil dipakai, jadi aman gitu ya, bisa dicas sambil dipakai, bawa power bank aja, tapi akhirnya jadi seperti ini, kabelnya molor-molor gitu kan. Tapi bisa dicas sambil dipakai, jadi kalau ada masalah kita cas sambil dipakai, bisa, itu aman. Dari pihak Nitecore-nya juga sudah mengklaim seperti itu. Kemudian oke, sekarang kita cek apakah dia bisa. Oke, kita hidupin ya. Kemudian kita ketemu orang gitu, kita matiin, langsung mati. Tapi kalau saat kita mau hidupin, nah tetap harus balik dari awal lagi. Oke, seperti itu. Untuk runtime-nya itu sekitar 7 jam, hampir-hampir sama, semuanya sama, hampir-hampir sama ya. Kemudian cuma di sini ada mode 1 lumen. Nah, ini bisa ada mode 1 lumen, ini bisa hidup lama, 109 jam atau berapa lupa saya. Tapi lama banget. 1 lumennya itu bisa hidup lama. Ya, seperti itu. Kelemahannya di mana? Ya cuma satu. Ketika ini dihidupin harus balik dari awal lagi. Kemudian modenya itu banyak, modenya banyak. Mau ngidupin SOS, mau jadi misal ya kita mau ngidupin SOS aja. Oh, ini malah jadi indikator baterai kan. Titik. Nah, hidup. Kemudian pencet lama, mati. Nah, ini pencet. Oh. Untuk ngidupin ini pencet lama lagi. Nggak bisa. Pencet lama, hidup. Gitu. Nah itu loh, modenya itu ngapalinya susah. Ini padahal ada location beacon, ada SOS, ngidupinnya kemana. Nah intinya itu. Tapi kalau mau dipakai tok ya ini aja, ini udah cukup itu. Terus mau ngidupin yang bawah. Nah, pada saat mati ketika dipencet lama, ngidupin yang bawah. Kemudian ini ketika dipencet lama lagi nggak ada apa-apa. Nah kan ada location beacon. Nah, ini ada location beacon juga. Keren loh ini. Ini yang tidak ada di center-center lain. Hanya ada di sini. Dari sebelah center ini yang ada ininya cuma ini ya. Jadi kerennya itu di sini, benar-benar keren. Ya, seri premium lah, harganya mahal. Ini paling mahal juga dari sebelah center ini. Keren loh ini. No. Location beacon dan ini bisa bertahan lama gitu. Oke ya. Berikutnya di Sunray. Ini kecil, nyaman dipakai, benar-benar nyaman dipakai, benar-benar nyaman sekali dipakai. Kemudian, nah hebatnya di sini adalah ketika kita berada di mode ini ya, kita berada di mode ini. Kemudian ditunggu sebentar, kemudian kita mau matiin. Oke, mati ya. Kemudian kita mau hidupin lagi, kembali ke mode ini. Jadi ini nyaman banget ketika kita mau papasan, kemudian mau hidupin lagi, kita nggak repot tuk gitu loh. Sebenarnya yang bikin jadi sangat nyaman itu di sini. Kita mau matiin, kembali ke mode ini, kemudian mau hidupin lagi. Nah, kalau sebelum 3 detik kita pencet lagi, dia pindah mode. Misal modenya di sini ya. Kemudian kita biarin sebentar, 3 detik atau berapa lupa, 5 detik ya. Kemudian mau matiin, mati. Mau hidupin, hidupnya ya di sini lagi dengan mode yang itu. Nah, mantep toh. Itu yang bikin nyaman. Beneran, ketika di
lapangan itu nyaman banget. Jadi kita nggak kelihatan keren aja. Kelihatan keren. Jadi ngidupin langsung tek gitu aja sekali. Udah di apa yang kita pakai terakhir itu. Kemudian ini bisa dibengkokkan 90 derajat. Jadi bisa multifungsi, mau dipakai di sini bisa, mau di kan ini yang tidak ada yang lubi ya, yang ini juga bisa 90 derajat sampai sini. Tapi ini kan masalahnya di moncongnya itu terlalu panjang. Kecil, masih lebih kecil dari Nitcornu 32. Nah, masalah di sini, oke, ada masalahnya juga sama. Masalah di sini cuma pakai baterai, itu yang bikin saya nggak pernah pakai. Kenapa? Baterainya mahal. Kalau mau pakai harus ganti baterai. Dan nggak bisa dipakai baterai model seperti ini. Ini dibiarin aja sebentar, nanti udah keluar bocor gitu. Nah, yang masalahnya itu di sini tok. Mungkin kalau ada Sunray Yudo yang lain yang charger mungkin lebih bagus. Ya, seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau mau nyaman ya mahal. Intinya itu, kalau mau nyaman ya mahal. Ini mahal, ini mahal. Kalau mau nyaman ya mahal. Intinya itu. Iya, udah itu nggak bisa ditolerir. Kalau mau terang, oke, Lubi ini terang banget. Ini paling terang. Cuma ya masalahnya di apa? Ya itu nggak bisa dicas sambil jalan. Karena apa? Ini ini kan di bawah. Jadi kalau mau dicas kabelnya kan di bawah seperti ini. Jadi ada kabel yang ke sini. Kalau yang lain kan ini di samping. Jadi ketika ini dicas kabelnya kan bisa disangkut ke ini loh, strapnya. Kemudian bisa ke bawah gitu. Baru ke bawah. Oke lah, kira-kira seperti itu. Intinya kalau butuh kenyamanan ya mahal. Premium itu senter premium. Bukan hanya terang aja, tapi udah mikirkan banyak hal gitu ya. Sampai ke desain-desainnya, sampai ke apapun ya dipikirkan semua gitu. Sampai bentuknya, sampai apanya, semuanya dipikirkan kalau pengen nyaman. Karena nyaman itu mahal, jelas itu. Kalau nyaman itu mahal, karena nggak cuma fungsi yang dipikirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, siapakah yang paling nyaman? Ini gitu ya. Ini yang paling nyaman. Ya kelemahannya itu pakai baterai aja gitu kan. Jadi kalau dipakai harian ya mending enggak gitu. Pakai harian mending enggak. Mending pakai yang cas ini cas semua, hampir ini cas semua. Kalau pakai harian itu malah saya ini yang saya pakai harian. Kenapa? Karena cahayanya itu lebih biak gitu loh, lebih biak. Ini yang saya pakai harian ini. Ini ada strapnya pakai harian. Jadi saya kalau pakai ya malah ini. Cuma ya itu masalahnya satu, runtime-nya itu bentar, nggak sampai 2 jam atau berapa. Runtime-nya itu loh, masa hidup lampu, masa hidup baterainya cepat habis intinya. Baterainya cepat habis intinya ini. Jadi kalau di rumah ya mending ini kan gitu. Enak dipakai, lebar, nyaman. Ya itu kalau habis intinya cepat habis baterainya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.